cara pecahan
malaikat sudah berada di sisi orang yang sakratul maut, yang sudah mulai dihisabnya. Mengapa sakratul maut itu bisa lama sekali? Nah, ini ya jawabannya saya ambil dari beberapa referensi kitab, namun kitabnya ada yang sudah hilang dulu waktu zaman ngaji dulu, ya. Ada yang bikin pada balik. Jadi ilmu ngaji ini ngaji mati nih, hati-hati, jangan lengah, awas, hati-hati, jangan lengah. Waktu malaikat yang dikawinkan benar-benar datang, hati-hati ya. Jadi kalau ada yang melamun, kemudian dengan terang, dengan dingin, lapar, Allahumma sholli ala Muhammad. Poinnya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di saat orang bertanya, wahai Muhammad, mereka bertanya tentang ruh kepadamu. Ditanya ke Muhammad, kalau ada yang menanya tentang roh kepadamu, katakan kulir ruh min amri rabbi. Semua roh itu di tangan kekuasaan Allah. Jadi di tangan kekuasaan Allah berarti cuma Allah yang pasti tahu tentang ruh, tentang ruh. Kemudian terjadi proses kematian, manusia mengalami sakaratul maut. Dalam kitab Daqaiqul Akbar, itu kitab tentang alam-alam gaib, kejadian-kejadian luar biasa, peristiwa-peristiwa ruh, ya. Bahwasanya ketika proses sakaratul maut, Rasul bersabda, itu sakitnya luar biasa, bagaikan ditebas 3.000 pedang, 3.000 tebasan pedang. Sakitnya sakaratul maut. Sampai-sampai itu kan malaikat maut pernah nemuin Rasul. Ya, kalau bahasa kita, saya diutus Allah untuk menyambut nyawa engkau. Mat, silakan pilih mau yang bagaimana cara matinya. Kayak gitu. Mau yang gak berasa, mau yang tiba-tiba, mau yang bagaimana, apa dalam sudah situ. Kata Rasul, aku ini manusia cabut sebagaimana manusia biasa, tapi sakit mat. Biar umatku paham sakitnya sakaratul maut. Maka Rasul sama kayak kita. Sampai malaikat itu kalau bahasa kita mah kagak tega, nangis nyabut nyawa Rasul menjadi manusia biasa. Bagaikan ditebas ribuan pedang, luar biasa. Saya juga mengalami, jangan bilang kayak tahu aja. Emang ditebas pedang bagaimana sih? Orang tusuk pancing aja beri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dalam kitab Nihayatul Zain, saya pernah punya kitab itu, tapi ya saya cari-cari nggak ketemu kemarin. Insya Allah nanti kalau pertemuan lagi saya bawakan kitabnya, saya tunjukkan langsung ini isinya. Dalam kitab Nihayatul Zain, kejadian yang paling menyakitkan mengalami sakaratul maut selain tadi yang Rasul sabdakan, itu manusia mengalami rasa panas dan haus yang luar biasa. Panas, al-harid wal atas, panas dan haus yang luar biasa. Dan ketika manusia mengalami panas dan haus yang luar biasa, datang setan yang kadang-kadang menyerupai ibunya, bawain air dari arah kepala. Ini mulai percaya boleh kagak ini mah, dari arah kepala nengok ke atas begini, ya. Dia minta air buat orang yang beriman digoda oleh setan. Ingat kalimat wala tamutunna illa wa antum, sampai mati. Ini kalimat sampai mati kan ya. Dibawa oleh setan, ya,
Ya bahasa kita di alam arwah itu misalkan minta air kan, kalau orang yang nggak beriman, ini air buat kamu. Ya kita minta tapi dimainkan oleh setan. Nah itu dimainkan. Buat orang beriman nggak akan terpengaruh. Ada setan berpindah lagi membawa air itu dari arah kaki. Maka kan yang namanya kaki itu kan bilang kaki dingin badan bisa ikut dingin, kaki hangat badan bisa ikut hangat. Makanya kan syarat-syarat itu paling banyak di telapak kaki, bahasanya refleksi gitu. Dari arah kaki di bawah, tapi nggak akan terpengaruh. Maka lakinu mautakum la ilaha illallah. Takutkan orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah, karena dia ini digoda oleh setan, mengalami proses sakaratul maut yang luar biasa. Lalu kenapa ada orang kok matinya susah? Emang belum mati. Itu si Agus sakitnya udah lama banget Pak Ustaz, kalau mati-mati tolong apa kasih air adem biar dia mati. Gak bisa, buat saya suruh matiin orang. Maksudnya mah ya kalau Allah yang inginkan terbaik buat dia, kalau memang mau cabut nyawanya cabut dengan cara mudah. Maksudnya gitu, bukannya anak tuh mati orang tua, bukan. Cuma kadang-kadang salah ngomong. Orang tuh mana-mana itu kalau Pak Ustaz itu udah sakitnya udah lama banget, kemarin kalau ngapa juga jadi mati. Kalau punya ego yang gitu, kalau Pak Ustaz ya apa itu kalau udah diprak daun kelor. Orang yang mengalami mati baru bertukar daun pelok, dibuang pakai buang pentungan juga dia mati. Ya bahasanya, karena memang salah satu penyebab susahnya mati seseorang karena banyak yang menempel yang jahat di tubuhnya. Salah satunya itu, sehingga malaikat maut itu bukan kagak bisa, dia nggak bisa mati, bukan. Malaikat itu ya emang sengaja begitu. Tubuh yang telah diberikan Allah dengan baik, kenapa dibikin rusak dengan hal-hal yang jelek? Kayak ada susu, hati-hati. Jangan pakai susu, kan malaikat nggak bisa nyabut nyawa. Bukan kata malaikat nggak bisa, malaikat bisa, bisa. Cuma kenapa ciptaan Allah yang bikin bagus-bagus, kamu rusak dengan setan? Malaikat begitu, dimainin, bahasa kita dimainin, bahasa kita mah dimainin gitu, dibikin lama. Ada ilmu yang hitam, yang jelek, yang segala macam ya. Tapi itu semua kehendak Allah. Ya, sehingga seringkali datang orang pintar begini syariat, silakan mau apa kek, ya akan sorotin matahari bertenggal macam itu syariat aja itu ya. Ada yang ditembak daun kelor, ada yang diambil dulu pengisiannya macam-macam kayak gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal dunia harus dituntun laki ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Masih dalam kitab Nihayat ditambah lagi tafsir Hamami. Di awal-awal kita udah belajar kan, udah paham itu dari kita pelajari bahwasanya dibacakan surat Yasin fi sakaratil maut nazala alaihi ma bi adadi kulli harfin asyara amlakin yaqumuna baina aydihim sufufan yusalluna alaihi. Ketika ada orang mengalami sakaratul maut dibacakan surat Yasin. Udah kita aja ada tuh di di halaman pertama, di halaman pertama ada dibacakan surat Yasin, maka nuzulah alaihim akan turun malaikat ada di kulli harfi, setiap huruf yang dibaca asyara amlakin 10 malaikat 10 malaikat. Artinya malaikat itu mendoakan agar Allahumma hawin alaihi fi sakaratil maut. Ya Allah hawin itu ringankan. Makanya kita sering berdoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Sakarat
Sinnya jangan gede, sinnya sin. Sudah masih ada yang berdoa, Allahumma auna fi syakaratil, jangan syakaratil, tapi sakaratil mau. Ya Allah hapin alaina, ringanin, gampangin. Kan suka ada orang yang zahir sama batin beda Pak. Ini salah, jangan salah paham. Si anu makanya gampang mak, lulus aja, gitu ya. Itu zahir yang kita lihat. Maka jangan memponis orang mati. Si anu maknya melek, melotot, mangap. Wah lagi siksa tuh di neraka jahanam. Itu namanya zahir. Yang Rasul pesan, berkatalah yang baik-baik ketika orang mengalami sakaratul maut. Bacakan surah ya Yasin. Surah yang kedua yang diajarkan dalam kitab Nihayatul Zain itu surah Ar-Ra'd. Ada nggak surah Ar-Ra'd? Ar-Ra'd ada nggak dalam Quran? Ada ya? Ada. Jadi bukan surah Ar-Ra'd. Jadi ada orang yang mengalami sakaratul maut baca Yasin atau surah Ar-Ra'd. Diajarkan dalam kitab itu. Kalau orang itu masih dalam kondisi sadar, atau kondisi sadar ya, bacakanlah Yasin dan juga bimbing kalimat tauhid la ilaha illallah. Sadar itu maksudnya masih bisa bergerak-gerak, masih bisa kedip-kedip itu, masih bisa. Dan posisikanlah orang itu ibaratnya orang yang sudah seperti meninggal dunia. Lambung kanan ada di sebelah arah kiblat. Tahu di mana lambung kanan? Berarti kepalanya di mana? Di utara, belor. Kayak mayat itu, kepala di belor. Kalau memungkinkan, kalau nggak bisa, kepalanya di sebelah utara nggak apa-apa. Atau kalau nggak bisa, ibarat orang yang tertidur bangunnya menghadap kaki, telapak kaki dan wajahnya menghadap berarti palanya di mana? Sebelah wetan. Tuh. Ya. Jadi misalkan rumahnya ini jenazah atau orang sakit maut naruh palanya di sebelah belor, tapi nggak bisa. Jangan dipaksa terlalu luar belakang, jangan. Misalnya palanya disolok, nggak apa-apa. Ini kalau ada kasus begitu ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Makanya saya pernah nyelawat itu keluarga engkel-engkelan, tahu engkel-engkelan? Apa engkel-engkelan? Engkel-engkelan, apa engkel-engkelan? Ya berdebat tentang naruh jenazah. Pernah itu terjadi. Jadi kebiasaan keluarga di situ jenazah itu naruh palanya sebelah belor, kayak kita lihat sebelah belor. Tapi ada segalanya nikah sama orang kampung mana gitu ya. Kan beda kampung kan beda ilmunya gitu ya. Tapi maksudnya sama. Ditaruh palanya sebelah belor. Kata saudaranya ini yang ngaji di sebelah mana gitu ya, kawin orang mana ngaji di sono, jangan begini, palanya di sono, palanya di sebelah belakang, palanya. Tadi berdebat, loh, kan ini harus ngadep kiblat. Lah ini kalau ngadep kiblat, jadi dia pikir tuh kalau ngadep kiblat pala sebelah belakang itu bangun. Jadi kalau bangun tuh langsung kiblat. Berdebat masalah begituan. Berdebat. Bilang, lu ngapa orang mati lu berdebat, lu bego. Ya, dalam hati kita nih, pada begitu berdebat lahnya. Emang apa pada ini? Ini Pak Ustaz gini-gini. Udah, sekarang yang begitu boleh, yang begono boleh, yang kagak boleh lu berantem. Ya udah terserah kalau gitu. Ya udah terserah. Ya, jadi ikutin kebiasaan orang kampung situ. Itu namanya akhlak dalam berilmu. Ini kan kadang-kadang kebiasaan kampus itu begitu sama-sama benar. Ini
Tapi kadang-kadang kita mentang dipanggil ustaz, kiai besar, di mana-mana dihormati, di kampung orang, salah ini, jangan begini. Pak Ustaz di sini biasanya begini, salah, lu bakal mati tuh, nggak bisa begitu. Biarin aja. Yang penting kata mengadar syariat, ya kecuali kalau mayat didudukin salah. Mayat didudukin, boleh nggak mayat didudukin? Ya jangan bersama mayat didudukin. Kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibacakan surat Yasin dan salat Ar-Ra'd. Tapi kalau mayatnya itu udah nggak bisa sadar dalam macam, bacakan surat Ar-Ra'd. Kalau mayatnya masih agak sadar, sedikit masih bisa gerak apa Yasin. Tapi kalau udah nggak sadar, udah sakratul maut banget, bacakan Ar-Ra'd. Kata Rasul, surah Ar-Ra'd itu surat penghantar jemputan terpisahnya ruh dari jasad. Ini jarang kita baca, ini ada Yasin, kan gitu ya. Jadi kalau udah nggak sadar, kita bacakan surat Ar-Ra'd. Wah, jangan-jangan bocoran tapi Pak Ustaz selama ini orang lama nggak mati itu dibacain surat Ar-Ra'd kalau dia ayat itu mati beneran ya. Jangan, karena udah mati. Dasarnya kalau mau sakit Allah berikan yang terbaik. Kalau Allah mau cabut kita bisa ikhlas. Kalau Allah berikan sembuhkan, berikan kesembuhannya. Jadi bacakan surat Ar-Ra'd. Ya. Proses kematian orang beda-beda, tapi ruhnya tetap Allah yang punya urusan. Jadi jangan menebak orang mati melet, melet mamat lagi disiksa. Orang yang matinya les, enak banget sih, matinya gampang banget, les aja. Ya kalau preman bajunya tadi nggak pernah sembahyang, enak apanya? Ada kiai matinya melet, ngotot mamat, baru kecelakaan. Jadi kita kan jangan lihat zahirnya saja, karena urusan sakratul maut berarti terbesar ruh, jasadnya tertinggal, tapi yang dipegang adalah ruh. Ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Warzuqna fahman nabiyyin wa muslimin wa malaikatil muqarrabin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.